Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Bim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, di awal Ramadan ini kita masuk pembelajaran pertemuan kita yang pertama di bulan Ramadan ya. Namun untuk pertemuan di semester genap ini kita sudah di pertemuan yang ke-27. Untuk pertemuan minggu ini ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kesehatan, kekuatan, diberi kemudahan dan sebagainya, dan begitu juga Bapak Khairul Tanjung keluarga selalu sehat ya, dan mudahkan rezeki. Berdoa dimulai. Ya, doa selesai. Sebelum kita mulai, seperti biasa, Bapak tanya ya tentang kebugaran kalian, yang pastinya kebugaran ini terkait dengan kesehatan kalian di rumah masing-masing. Mana coba? Syakila, mana Syakila? Syakila? Iya, Syakila, untuk program kebugaran di rumah bagaimana? Tetap berjalan seperti biasa? Tetap berjalan seperti biasa, Bi. Kalau untuk hari ini kan awal puasa, gimana? Apa yang dilakukan? Rencananya nanti sore mau jogging, Bi. Nah, ya. Melihat kondisi puasa saat ini, waktu untuk program kebugaran lebih baiknya kalian lakukan di sore hari. Karena waktu sore hari mendekati pada waktu untuk berbuka. Sehingga ketahanan dan kekuatan fisik untuk melanjutkan berpuasa ini tidak terganggu. Seperti itu ya. Rencana programnya apa, Syakila? Cuman jogging? Mau senam juga, Bi. Nah, senamnya ini. Hari ini kita masuk di sesi kedua ya untuk pertemuan kita. Materi kita yaitu tentang senam aerobik. Karena ini termasuk 3 materi esensial yang sudah ditentukan oleh NGMP PJOK Sumatera Utara. Jadi untuk materi yang terakhir ini adalah tentang senam aerobik. Nantinya diakhiri dengan tugas untuk meng-create satu buah senam aerobik dengan ketentuan dan teknik-teknik nanti yang Bapak akan jelaskan. Oke, bagus itu ya Syakila ya. Apa senamnya nanti dilakukan sendiri secara mandiri atau dengan keluarga inti? Sama Bunda, Bi. Sama Bunda. Bunda yang lain-lainnya adiknya ikut? Ikut, Bi. Ikut. Ya bagus. Nanti pakai musik ya berarti ya? Iya, Bi, pakai musik. Pakai musik. Ya. Lakukan program kebugarannya secara mandiri ya. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Karena itu lebih utama kesehatan sehingga kita mampu melakukan puasa dengan baik. Oke, kita lanjut ke Monica. Mana Monica? Monica? Saya, Bim. Ya, apa program kebugaran yang kamu lakukan selama di rumah? Apalagi ini menjelang, apalagi kita sudah masuk ke ke bulan Ramadan ya. Apa program rencana? Beberapa minggu ini belum ada, Bi. Apalagi kan baru-baru ini keluarga lagi ada yang sakit, Bi. Jadi kami rata-rata yang kalau ada adik bantuin paman, Bi. Oh ya, gitu ya. Bantuin paman jemur pinang sama coklat gitu, Bi. Oh, terus ngambil coklat dan pinangnya ikut juga ke kebun? Enggak, Bi. Kan paman menyortir, Bi, dari kampung-kampung gitu, Bi. Jadi kami nanti kan dia datang kan, Bi, banyak sekali mau 1 ton kan, Bi.
Jadi kami bantu menjemurnya, Bi. Bantu Kalau menjemurnya. enggak memilihi kulit manis, Bi. Ya, ya, oke. Artinya ada aktivitas ya. Namun Bapak harapkan sambil, nah ini dia. Bisa kalian lakukan untuk program kebugaran itu sambil beraktivitas yang lain, bisa. Ya, misalkan tadi Monica sambil menjemur Pinang, buah Bi. pinang, iya buah pinang atau biji coklat ya dan sebagainya itu bisa dilakukan sambil melakukan program kebugaran. Jadi tidak tidak terkendala satu program tersebut atau program kebugaran sehingga ini menjadi masalah nantinya di kebugaran kalian. Jadi Bapak harapkan program kebugaran itu memang benar-benar kalian atur, kalian desain sehingga benar-benar program itu berjalan dengan baik dan memberi efek positif bagi kebugaran kita masing-masing. Ya. Jadi jangan gara-gara jemur pinang sehingga tidak menjaga kebugaran. Bisa kalian lakukan program kebugaran dengan sambil beraktivitas yang lain. Kira-kira bisa, Monica? Bisa, Bi. Nah, harus bisa ya. Semangat ya, semangat. Kemudian yang lainnya, nih siapa yang hadir? Syakila sudah, Monica, ada yang lain? Hanya berdua ya? Bertiga dengan labnya, berempat sama Bapak. Ya, terima kasih khususnya kalian berdua sudah hadir pada pertemuan kita yang pertama di bulan Ramadan ini. Ya, tetap jaga kesehatan, kebugaran dengan program kebugaran yang kalian desain dengan baik sehingga nantinya kalian akan rasakan efek positif bagi tubuh kalian masing-masing. Ya, oke. Untuk pertemuan kita pada minggu ini di awal bulan puasa ini kita lanjut ke materi senam aerobik untuk pertemuan sesi kedua ya. Di minggu lalu di pertemuan yang pertama atau di sesi yang pertama kita sudah belajar bersama tentang senam secara umum. Ya. Namun untuk pertemuan yang kedua ini kita akan lanjutkan ke materi senam secara detail ya, yaitu fokus kepada senam aerobik. Nantinya juga akan menjadi satu tugas akhir yang kalian harus lakukan dan kalian harus buat. Gitu ya. Sudah tampak, Nak? Monica? Sudah, Bi. Ya, ini dua murid Bapak ini yang Syakira dan Monica yang selalu aktif live teaching-nya ya. Oke, pada pertemuan ini yang ke-27 ya, pada hari Selasa tanggal 13 April tentang senam aerobik, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu indikator pembelajarannya yaitu menganalisis sistematika latihan. Latihannya di poin apa saja yaitu gerak pemanasan, inti latihan dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama. Nah, nantinya ini termasuk 3 materi esensial yang harus kalian kerjakan ya. Yang ketiga ini dan merupakan materi terakhir. Nanti juga kalian kerjakan dengan tugas akhir dan wajib kalian kumpulkan ya. Karena ini termasuk materi yang mendukung kalian untuk menjaga kebugaran sehingga kalian terhindar dan jauh dari wabah saat ini yang lagi memang menjadi perhatian dunia, khususnya Indonesia juga, yang sampai hari ini masih mewabah kepada masyarakat Indonesia. Ya, sampai hari ini meningkat terus-menerus dengan perkembangan wabah saat ini kita. Ya, semoga kita terhindar dari wabah tersebut. Alhamdulillah, Bapak sudah melakukan vaksinasi. Ya, tahap pertama sudah, tahap kedua akan dilakukan nantinya pada tanggal 17 di hari Sabtu. Ya, sesuai indikator yang Bapak sampaikan, ya,
Ya, sebelumnya Bapak akan jelaskan terlebih dahulu secara singkat apa sih senam aerobik. Di pertemuan sebelumnya Bapak pernah jelaskan tentang senam secara umum. Namun lebih spesifik lagi kita belajar bersama tentang senam aerobik. Senam aerobik itu merupakan gerakan senam yang dipadukan dengan irama musik atau tarian tradisional dengan durasi yang telah ditentukan. Ya, seperti tugas yang pernah kalian lakukan, kalian buat di kelas 10 dulu ya, di tahun lalu. Durasi yang kita sepakati adalah 15 menit. Namun durasi itu bisa saja disesuaikan sehingga memang mampu kalian lakukan secara fisik nantinya. Ya, jadi gerakan senam tapi dipadukan dengan irama musik atau tarian tradisional. Kita durasinya tidak usah panjang lebar, durasinya ambil hanya 15 menit saja ya. Namun itu kalau memang kalian lakukan dengan sungguh-sungguh dan musik yang bervariasi atau yang menarik kalian lakukan sehingga memberi gerakan-gerakan yang spontanitas, memberi efek positif bagi tubuh kita. Ya. Ada beberapa jenis senam aerobik. Bapak yakin ini di kelas 10 juga pernah Bapak sampaikan ya, karena ini materi umum semua untuk semua kelas 10, 11 dan 12. Jenisnya adalah yang pertama high impact aerobik. Ya, high impact aerobik. Ini tentunya menggunakan musik yang tekanannya tinggi sehingga memberi pengaruh kepada fisik yang kita lakukan. High impact ini rata-rata dilakukan atau dilaksanakan oleh remaja, muda, dewasa ya. Tidak untuk lansia, karena untuk high impact ini tidak mampu dilakukan oleh lansia. Karena di antara gerakan-gerakan dasar dalam high impact aerobik ini adalah gerakan-gerakan lompat atau gerakan-gerakan yang harus dilakukan oleh pesenam sehingga gerakan tersebut lebih keras. Yang kedua, jenis kedua dalam senam aerobik itu adalah low impact aerobik. Nah, ini khusus untuk lansia. Maka kan sering Bapak katakan ketika kita melakukan senam bersama di depan aula ya, Bapak selalu katakan mungkin ada Bapak dapati di antara kalian yang tidak semangat, malas-malasan dalam melakukan senam aerobik. Ya, sekaligus Bapak katakan kalian ini bukan termasuk kategori low impact. Ya. Maka beda. Coba kalian lihat videonya. Dalam prakteknya untuk high impact dan low impact itu identiknya. Low impact itu tidak ada gerakan-gerakan lompat. Ya, kalau high impact itu banyak dengan gerakan-gerakan lompat. Ya. Kemudian untuk jenis senam aerobik yang ketiga, identiknya adalah discorobik. Ya. Nah ini lagunya ngebeat nih, rockobik juga, rockobik ya, ngebeat juga. Aerobik sport juga. Ini diantara gerakan-gerakan senam aerobik yang memang menggunakan musik yang keras atau ngebeat gitu ya. Ya ini nantinya ketika dalam tugas akhir nanti kalian boleh pilih musik yang kalian sesuaikan. Biasanya di antara 3 indikator yang pernah Bapak sampaikan di awal atau di indikator pembelajaran kita, yaitu pada 3. Yang pertama adalah untuk pembukaan, pemanasan itu menggunakan musik yang low, biasanya yang tidak ngebeat ya. Kemudian ketika inti menggunakan yang high, ketika pendinginan pastinya menggunakan yang low. Nah, ini untuk musiknya silahkan kalian tentukan dan pilih yang menurut kalian lebih nyaman dan lebih menarik dan lebih baik. Gitu ya Syakila ya. Di kelas 10 yang lalu udah jadi ya senam aerobiknya.
Sakila? Iya, Bi. Ya, udah jadi kan? Kayaknya belum, Bi. Nanti disempurnakan lagi nggak apa-apa. Disempurnakan lagi, dilancarkan lagi, karena nanti menjadi tugas akhir. Ya. Iya, Bi. Kalau Monica udah jadi di kelas 10 yang lalu? Sudah Bi, per kelas Bi. Iya, per kelas ya, karena saat itu durasi kita yang tidak cukup ya, sehingga kita lakukan per kelas. Ya, nanti disempurnakan lagi, dimodifikasi lagi sehingga lebih menarik dan lebih baik. Ya, jadi inilah di antara 5 jenis senam aerobik yang kita ketahui ya. Ya. Karena gerak senam digabung dengan musik, maka musik itu bertindak sebagai patokan kecepatan dan hitungan. Ya. Jadi musik itu menjadi patokan dalam gerakan, dalam kecepatan gerakan dan hitungannya. Biasanya sering digunakan hitungan 8 atau 16, itu ya. Kemudian yang kedua, musik itu juga berguna sebagai apa? Sebagai penjaga motivasi serta semangat dari para pelaku latihan agar tetap on atau menyala gitu. Jadi itulah seperti yang Bapak katakan di awal, carilah musik-musik yang memberi semangat sehingga kalian mampu melakukan latihan itu dengan semangat, akhirnya memberi efek positif bagi tubuh. Ya, seperti itu. Nah, ya, disinilah fungsi musik dalam senam aerobik. Jadi dia sebagai patokan kecepatan, ya, kecepatan geraknya dan hitungannya, kemudian juga sebagai penjaga motivasi. Bayangkan kalau senam aerobik kalian lakukan dengan musik-musik yang low ya, di intinya misalkan, pastinya tidak akan memberi efek semangat, kemudian juga akan tidak berpengaruh banyak dalam gerak. Itulah fungsi musik. Jadi silahkan cari nanti musik dalam memodifikasi senam aerobik, musik-musik yang benar-benar menarik buat kalian. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke struktur latihan dalam senam aerobiknya? Tidak Bi. Kita lanjut ya. Iya Bi. Sakila, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bi. Tidak ada, Bi. Oke, kita lanjut. Ya, struktur latihannya ada 3. Yang pertama warming up, yang kedua inti, dan yang ketiga cooling down. Ya. Warming up itu adalah berfungsi untuk meningkatkan suhu tubuh. Dengan meningkatnya suhu tubuh, maka meningkatlah elastisitas otot dan sendi. Ya, sehingga tubuh baik fisik maupun mental siap dalam mengikuti aktivitas yang akan dilakukan. Jadi bayangkan, atau kalian bayangkan teman kalian kalau ada yang tidak semangat dalam melakukan senam aerobik. Coba lihat, kira-kira siap nggak secara fisik maupun mental dalam melakukan aktivitas. Biasanya ada yang males-malesan, bergerak aja males. Jadi sebelum kita melakukan senam aerobik, maka perlu warming up terlebih dahulu. Jadi suhu tubuh dan elastisitas otot dan sendinya itu sudah siap. Nah, sehingga secara fisik dan mental pun kita akan mampu melakukan senam aerobik dengan semangat dan baik. Ya, sehingga apa yang terjadi? Tidak cedera. Ya, seperti itu. Biasanya kalau tanpa pemanasan atau warming up yang baik, pastinya kalian rasakan nanti tubuh dengan dengan lelah ya, yang berlebihan sehingga memang benar-benar kalian tidak bugar. Yang kedua adalah dalam struktur latihan senam aerobik, yaitu intinya adalah setelah tubuh siap, maka latihan inti dapat dilakukan dengan intensitas tinggi. Ya, lebih kurang ya, ini dalam standar umumnya lebih kurang 25 sampai dengan 55 menit. Kalau kita dalam tugas akhir kalian, kita ambil jalan tengahnya itu 15 menit ya.
Apa nanti kita akan sepakati apakah 25 menit atau 55 menit. Kira-kira siap, Monica? Iya, Bi. Siap kalau 25 menit? Bisa siap, Bi. Bisa ya. Kalau Sakila siap 25 menit atau 55 menit? Jangan 55 menit. Tapi nanti bagus. Jadi tubuh ideal ya, langsing gitu ya. Jadi berat badan berkurang. Ya, terserah nanti kita akan sepakati apakah 15 menit atau 20 atau 30 kita ambil jalan. Kemudian struktur latihan dalam senam aerobik yang ketiga adalah cooling down ya. Cooling down atau diartikan dengan pendinginan. Pendinginan di sini fungsinya apa? Untuk mengembalikan frekuensi denyut jantung mendekati normal secara bertahap. Durasinya biasanya untuk pendinginan itu 10 menit. Jadi tubuh kembali ke kondisi normal, frekuensi denyut jantungnya kembali ke normal, mendekati normal lah, secara bertahap. Sehingga kondisi fisik secara mental, ya, secara fisik dan mental kalian mampu beraktivitas lanjut. Nah ini, mampu beraktivitas lanjut ke kegiatan selanjutnya. Kalau ada di antara kalian setelah melakukan senam aerobik, kemudian kalian lemah, dan kemudian fisiknya juga lemah, berarti secara fisik kalian tidak bugar. Maka tadi fungsi dari cooling down ini adalah untuk mengembalikan frekuensi denyut jantung kembali mendekati normal. Sehingga mampu melakukan aktivitas selanjutnya. Tidak setelah senam aerobik langsung tidur berjam-jam, berarti kalian tidak bugar. Ya. Inilah di antara struktur latihan dalam senam aerobik yang kalian harus mengerti. Nantinya ketika kalian menentukan gerak dasar dalam senam aerobik, nah, kalian harus pahami ini seperti itu. Mana gerakan-gerakan dasar untuk warming up, mana gerakan-gerakan dasar untuk inti, dan mana gerakan-gerakan dasar untuk cooling down. Ya. Kemudian juga dalam penentuan musiknya, sehingga geraknya itu sesuai, gitu, match ya. Cocok. Kemudian juga musik untuk intinya apa seperti itu juga kalian tentukan, kalian pilih. Untuk cooling down juga bagaimana. Jadi jangan ketika warming up, jangan ketika cooling down kalian pilih musik gerakan-gerakan yang ngebeat. Sehingga tidak akan dingin-dingin tentunya. Kemudian frekuensi denyut jantungnya juga makin bertambah. Maka perlu dengan musik atau gerak-gerak yang standar untuk cooling down. Maka Bapak yakin kalian tahu ya mana gerakan-gerakan dasar untuk cooling down dan untuk warming up. Seperti itu. Sampai di struktur latihan ini ada pertanyaan? Agar tidak ada kendala dalam create atau mendesain satu senam aerobik nanti. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bi. Tidak. Monica nggak ada ya. Sakila ada? Tidak ada, Bi. Tidak ada. Ini yang disuka ini. Jelas semuanya ya. Oke, selanjutnya kita masih ada waktu 2 menit ya. 1 menit lagi. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya 2 atau 3 kali lagi, yaitu tentang gerak dasar ya, yang perlu Bapak jelaskan dan kita pelajari bersama biar ini lebih mengerti. Untuk singkatnya, ada manfaat dalam senam aerobik. Ya, yang pertama menambah stamina tubuh pasti ya. Menambah stamina. Kemudian yang kedua, meningkatkan fungsi jantung. Ya. Kelihatan ya dalam, jadi frekuensinya kalau normal biasanya sebelum kita melakukan senam aerobik nanti ada cek denyut jantung. Nah, nanti dengan ada alatnya ini ya, ada caranya. Nanti di sesi terakhir itu nanti akan Bapak ajarkan hingga benar-benar kalian mampu membaca apakah kalian mau memiliki fungsi jantung yang baik atau tidak ya. Kemudian yang ketiga dalam manfaat senam aerobik adalah menurunkan berat badan. Nah, tadi seperti yang Pak Cindy ke Sakila ya. Dengan durasi yang makin lama maka pastinya akan terjadi pembakaran tubuh yang maksimal sehingga berat badan juga akan ideal dengan tinggi badan. Kemudian yang keempat adalah mencegah penyakit pastinya ya. Kalau kalian bugar tuh
kalau kalian bugar dan sehat secara fisik dan mental, maka penyakit juga akan jauh. Kemudian yang kelima, membuat panjang umur. Kalau selalu kita sehat, insya Allah juga kita akan selalu panjang. Nantinya akan selalu sehat. Kalau sehat, pastinya akan panjang umur. Walaupun umur itu yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cenderung orang banyak yang meninggal karena sakit. Maka jaga kesehatan dengan banyak berolahraga. Di antaranya adalah senam aerobik. Kemudian yang keenam adalah manfaat dalam senam aerobik itu adalah menyehatkan otot. Seperti yang Bapak jelaskan di struktur senam aerobik tadi, ya di antaranya adalah memberi elastisitas pada otot sendi sehingga otot kita memang selalu bergerak normal dan sehat seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah mengembalikan mood dan mengurangi stres. Ya. Coba nanti Bapak akan tanya di minggu depan apa yang terjadi apa yang terjadi pada tubuh ketika proses senam aerobik. Ya, pembakaran sehingga memberi efek apa itu. Minggu depan nanti akan tanyakan ke Syakila dan Monica, coba analisa kira-kira dalam senam aerobik ini ketika terjadi pembakaran lemak pada tubuh kita, proses apa yang terjadi seperti itu. Sehingga manfaatnya adalah mengembalikan mood dan mengurangi stres dalam senam. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah membersihkan arteri. Ya, ini pasti ya, sehat selalu kulitnya dan sebagainya. Kemudian mengurangi risiko darah tinggi. Yang ke-10 memperkuat tulang dan sendi. Ya. Yang ke-11 mempercantik kulit. Ya. Yang terakhir adalah membantu memperbaiki pernafasan. Ya, jantung sehat, insya Allah pernafasan juga sehat. Sampai dengan ini ada yang mau ditanyakan? Abi, saya mau bertanya, Bi. Oke, ya silakan. Nanti kan Bi kalau ngerekamnya kan Bi 15 menit. Itu kan Bi makan memori yang besar, Bi. Sedangkan memori saya sudah full. Jadi gimana, Bi? Dikompres nanti. Ya, pakai software ya, aplikasi ya. Seperti apa ya, Bi lupa namanya. Sehingga datanya tidak berat, bisa dikompres. Ada aplikasinya nanti minggu depan, nanti Bapak akan kasih tahu, ataupun di sesi terakhir nanti ketika kalian akan mengumpulkan tugas senam aerobik, nanti kita akan cari trik dan cara agar dalam pembuatan tugas ini mudah selesai, kemudian juga dalam pengiriman tugas ini juga tidak membutuhkan data berat, ya, data besar sehingga mengakibatkan borosnya kuota kalian ya. Ini menjadi satu pikiran kita guru-guru, kita mencari cara agar simple, tapi tugas kalian juga kalian lakukan dengan baik. Oke, terjawab ya Syakila ya? Iya, Bi. Oke, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monica, yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bi. Tidak. Untuk gerak dasar senam aerobik kita akan lanjutkan di pertemuan minggu depan ya. Akan Bapak jelaskan nanti di gerakan marching bagaimana single step, V-step. Kita akan lihat bisa saja di pertemuan terakhir kita akan putar videonya ya biar tahu geraknya bagaimana sepertinya ya. Seperti itu. Kemudian juga nanti cara membuat gerakan senamnya, bagaimana mengkombinasi gerak dengan hitungan double step kanan, double single step ya, masing-masing diulangi 4 kali 8 atau kita sepakati nanti ya, atau gerakan dua misalkan heel touch-nya kanan atau single lunge kanannya juga bagaimana caranya untuk membuat gerakan. Minggu depan kita akan gabungkan, akan kita belajar, atau di pertemuan terakhir sebelum terakhir pertemuan kita nanti kita akan bahas ini. Kemudian evaluasi ya, karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Secara singkat kalian tulis di kertas ya, upload di psikologi kita, di discuss ya, di folder discuss. Kalian ketik tulis tangan aja, kemudian di-upload di folder discuss pengertian dari senam aerobik. Kemudian foto 2 lembar atau 3 lembar
tahapan dalam latihan senam aerobik. Ya, hari ini kan di dua pertemuan ini kan Bapak sudah tampilkan beberapa gerakan-gerakan contoh ya dalam senam aerobik. Nah, nanti kalian foto, kemudian kalian tempel di lembaran ya, lembaran soal yang kalian jawab yang nomor 1, kemudian kalian tempel gambarnya, diupload, kemudian nantinya yang ketiga tugas akhir adalah dikumpulkan 1 minggu sebelum penilaian akhir semester nantinya. Jadi durasi senam aerobik nanti 15 menit. Atau kita sepakati berapa menit, nak? Abi itu dikirim lewat psikologi, Bi? Yang foto aja, nomor 1, evaluasi nomor 1 dan 2 kirim lewat psikologi. Yang nomor 3, Bi? Yang nomor 3 nanti terakhir aja. 1 minggu sebelum penilaian akhir semester. Dikumpul di mana, Bi, yang nomor 3? Itu kumpulkan ke WA aja atau ke email. Enggak suka. Oke, ada pertanyaan lagi? Abi, saya izin bertanya, Bi. Ya, silakan. Itu 15 menitnya itu 5 menit pemanasan, 5 menit inti, 5 menit pendinginan, Abi. Iya. Atau kita sepakati lagi, atau perlu kita rubah. Misalkan inti 10 menit, ya, pendinginan, pemanasan 5 menit, pendinginan 5 menit, jadi 20 menit. Biar enak ya hitung waktunya ya. 15 menit aja, Abi. 15 menit aja. Nanti susah dalam membagi waktunya, enggak kesulitan. Insya Allah enggak, Abi. Ya, kalau memang kita sepakat 15 menit, ya berarti gini aja, 2 menit setengah ya. Jadi 10 menit untuk inti, 2 menit setengah untuk pemanasan dan pendinginan. 2 menit setengah, jadi 5 menit ya. Itu aja ya. Oke? Iya, Abi. Oke, siap. Jadi sambil menunggu batas waktu atau deadline sampai 1 minggu sebelum penilaian akhir semester, kalian buat senamnya, kalian mulai modifikasi geraknya dan musiknya, kalian cari. Nah, apalagi di bulan puasa ini kan banyak, nantinya ada libur ya, libur Idul Fitri dan sebagainya kan panjang waktunya. Kalian manfaatkan untuk berolahraga sambil membuat program kebugaran sambil melakukan senam aerobik. Ya, insya Allah ini akan menjadi pembelajaran materi esensial sudah ditentukan oleh IMP olahraga PJUK Sumut. Ini memberi pengaruh positif buat kalian semua. Dan kita selalu sehat dan Allah jauhkan, dan semoga Allah jauhkan kita dari mara bahaya dan dari wabah saat ini yang lagi berkembang. Ada pertanyaan lagi, Nak? Tidak, Bi. Tidak ada, Abi. Alhamdulillah. Syakila ada pertanyaan? Tidak, Bi. Ya, Anissa cukup ya pertanyaannya ya? Iya, Abi. Oke. Bapak minta tolong nanti di grup kelas kalian tolong sampaikan ya. Mungkin hari ini ada yang tidak ikut live teaching, ya, yang hadir cuma 3. Terima kasih ya, Nak. Kalian sudah melakukan proses live teaching dengan baik. Insya Allah akan berguna dan bermanfaat buat kalian. Dan tolong sampaikan ke teman-temannya yang lain. Ini ada tugas. Kalau mau lihat tugas dan kuisnya, silakan sign in ke psikologi dan kerjakan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berguna dan bermanfaat. Dan tidak lupa pula kita selalu berdoa agar Allah selalu beri kita kesehatan dan kekuatan. Dan jangan lupa pula juga kita berdoa agar Allah selalu mudahkan Pak Citi dalam berusaha, dalam bekerja, dan juga jauh dari mara bahaya penyakit saat ini yang lagi berkembang, yang lagi mewabah. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kita live teaching pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abi.